Setelah Rasulullah meninggal dunia, Utsman meneruskan perjuangan menyebarkan Islam bersama para sahabat Nabi yang lain. Utsman menjadi pemimpin kaum muslimin sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika menjelang wafatnya Umar bin Khattab karena ditusuk pisau beracun, Umar berwasiat dan menunjuk 6 orang sebagai penggantinya. Maka berkumpullah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tolha bin Ubaidillah. Dalam waktu singkat terpilihlah Utsman sebagai khalifah ketiga. Pasca penentuan 6 orang, Abdurrahman bin Auf mengusulkan agar 6 orang yang telah ditunjuk Umar diambil 3 saja. Pada saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas menyerahkan urusannya pada Abdurrahman bin Auf. Zubair bin Awan menyerahkan suaranya pada Ali bin Abi Thalib, sementara Tolha bin Ubaidillah menyerahkan urusannya pada Utsman bin Affan. Ketika sudah terpilih 3 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman, dan Ali, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf menyatakan mundur, sehingga tersisa nama Utsman dan Ali. Ketika hanya tersisa 2 orang itu, Abdurrahman bin Auf menyampaikan beberapa hal, di antaranya memuji Ali sebagai kerabat Nabi, orang yang pertama-tama masuk Islam, serta menyebut jasa-jasanya. Kemudian dinasihatkan agar berbuat adil dan tetap memperhatikan Utsman jika terpilih menjadi khalifah. Ali mengiyakan dan siap untuk mematuhi nasihat itu. Setelah itu Abdurrahman bin Auf memanggil Utsman dan menyampaikan beberapa nasihat untuk berbuat adil dan menyebut kebaikan-kebaikannya dan siap memimpin jika terpilih menjadi khalifah serta tetap memperhatikan Ali. Setelah menasihati kedua calon pemimpin itu, maka Abdurrahman bin Auf berkeliling dan mengetuk pintu setiap rumah orang Muhajirin dan Ansor di Madinah. Hal ini untuk memperoleh pandangan tentang 2 calon khalifah itu. Ternyata, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar di antara mereka memilih Utsman sebagai khalifah. Maka setelah itu disepakatilah bahwa Utsman ditetapkan sebagai khalifah secara kolektif tanpa ada gejolak yang berarti. Proses pemilihan ini sendiri tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Namun diperoleh pemimpin yang adil dan bisa memimpin sesuai dengan yang diinginkan rakyat kebanyakan dan sejalan dengan agama ini. Sepeninggal Rasulullah SAW barulah upaya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang berisikan ayat-ayat Al-Quran mulai dilakukan. Hal ini terjadi pertama kalinya pada masa Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Dalam sejumlah riwayat, disebutkan bahwa pada awal kepemimpinannya, Abu Bakar dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Karena itu, ia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam peperangan ini, 70 orang hafiz atau penghafal Al-Quran dari para sahabat gugur. Melihat kenyataan ini, Umar bin Khattab merasa khawatir. Ia kemudian menghadap Abu Bakar dan memberi usul kepadanya agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran sebab peperangan Yamamah yang telah menyebabkan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Ia juga khawatir jika peperangan di tempat lain akan menewaskan lebih banyak lagi penghafal Al-Quran. Meski awalnya sempat ragu karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan pembukuan Al-Quran, namun demi kemaslahatan umat, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit yang dikenal sebagai juru tulis Al-Quran di masa Rasulullah untuk menuliskan dan mengumpulkan kembali naskah Al-Quran yang masih berserakan tersebut. Zaid melakukan tugasnya ini dengan sangat teliti dan hati-hati. Maka dari itu dia tidak hanya cukup mengandalkan hafalan yang ada dalam hati para hafiz tanpa disertai catatan yang ada pada para penulis. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Zaid berkata, "Maka aku pun mulai mencari Al-Quran. Kukumpulkan ia dari pelepah kurma, dari keping-kepingan batu, dan dari hafalan para penghafal. Sampai akhirnya aku mendapatkan akhir surat At-Taubah berada pada Abu Huzaimah al-Ansyari yang tidak kudapatkan pada orang lain." Perkataan itu lahir karena Zaid berpegang pada hafalan dan tulisan sehingga akhir surat At-Taubah itu telah dihafal oleh banyak sahabat, dan mereka menyaksikan ayat tersebut dicatat. Tetapi catatannya hanya terdapat pada Abu Huzaimah al-Ansyari. Lembaran-lembaran yang dikumpulkan oleh Zaid tersebut kemudian disimpan di tangan Abu Bakar hingga ia wafat. Sesudah itu, lembaran-lembaran itu pun berpindah ke tangan Umar sewaktu ia masih hidup dan selanjutnya berada di tangan Hafsah binti Umar bin Khattab. Baru pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, untuk pertama kali Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Penulisan Al-Quran di masa Utsman disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar. Utsman memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun.
selama pemerintahan Khalifah Utsman dibagi dalam dua periode, yaitu periode kemajuan dan periode kemunduran. Pada periode pertama pemerintahan Utsman mengalami kemajuan yang luar biasa, berkat jasa para panglima yang ahli dan berkualitas, di mana Armenia, Tunisia, Siprus, dan bagian yang tersisa dari Persia dan Tabaristan berhasil direbut. Selain itu, ia berhasil membentuk armada laut dengan kapalnya yang kokoh dan menghalau serangan-serangan di Laut Tengah yang dilancarkan oleh tentara Bizantium dengan kemenangan pertama kali dalam sejarah Islam. Khalifah Utsman terkenal sebagai seorang khalifah yang dermawan. Ia menghabiskan hartanya demi penyebaran dan kehormatan kaum muslim. Selain menyumbang biaya-biaya perang dengan angka yang sangat besar, ia juga menyumbangkan hartanya untuk pembangunan kembali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Prestasi terbesar yang dilakukan Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah diawali pada zaman Khalifah Abu Bakar atas inisiatif Khalifah Umar bin Khattab. Namun periode kedua kekuasaan Utsman identik dengan kemunduran dengan huru-hara dan kekacauan yang luar biasa. Segala sesuatu merupakan ciptaan Allah, segalanya pun akan kembali kepadanya. Hal itulah yang disampaikan Khalifah Utsman bin Affan. Sang pengganti pemimpin Umar bin Khattab itu sedang mengingatkan kaumnya yang sudah terprovokasi oleh sang pemfitnah, Abdullah bin Sabah. Maka dari itu, janganlah pemuka-pemuka kalian merasa berat mendekatiku. Bagaimanapun juga, aku akan menerima mereka. Namun tipu muslihat Abdullah bin Sabah lebih kuat. Dia tetap berhasil mengerahkan para pemberontak untuk mengepung Utsman. Menghadapi pengepungan ini, Utsman memilih bersabar dan tidak ingin ada pertumpahan darah. Sebuah riwayat menjelaskan, Ibnu Umar berbincang dengan Utsman pada masa pengepungan para pemberontak. Dia berkata, "Dan yang ada di depanmu ini adalah aku, wahai Amirul Mukminin. Perintahkanlah aku dengan apa saja yang menjadi kehendakmu." Utsman menjawab, "Semoga Allah membalas keluarga Umar bin Khattab dengan kebaikan." Dia ucapkan kalimat ini 2 kali. Kemudian Utsman berkata, "Aku tidak perlu meneteskan darah." Kisah yang dituturkan Abu Hurairah pun tak kalah mengharukan. Pada masa pengepungan itu, Abu Hurairah bercerita, salah satu kelompok yang tengah berada di rumah Utsman terkena panah yang dilepaskan dari luar rumah. Abu Hurairah pun berkata kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, sekarang saat yang tepat untuk melawan mereka. Mereka telah menyerang salah seorang teman kita." Utsman bin Affan pun menjawab, "Aku sangat berharap kepadamu, wahai Abu Hurairah, untuk membuang pedang yang ada di tanganmu. Yang menjadi sasaran mereka adalah aku, dan aku akan melindungi kaum mukminin dengan diriku sendiri." Abu Hurairah pun melempar pedangnya hingga tidak tahu berada di mana. Malangnya, para pemberontak mulai menyerang. Mereka mendobrak pintu dan mencoba melewati cucu Nabi, yakni Hasan dan Husain. Mereka pun menggubris para sahabat, seperti Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar yang ketika itu sedang menjaga Utsman. Bentrokan tidak bisa dihindari. Para pemberontak mengalahkan penjaga dan berhasil masuk ke dalam rumah. Muhammad bin Abu Bakar, orang yang terkena provokasi pemberontak, memegang janggut Utsman. Utsman berkata, "Wahai putra saudaraku, lepaskan janggutku. Demi Allah, dulu ayahmu menghormati janggutku ini. Jika dia tahu posisimu sekarang, ia akan merasa malu akan tindakanmu." Mendengar ini Muhammad bin Abu Bakar gemetar. Dia pun keluar dari rumah Utsman dengan bercucuran air mata karena menyadari kekeliruannya. Anak Abu Bakar Asy-Syiddiq itu pun berbalik mengarahkan pedangnya kepada para pemberontak. Sementara itu, Utsman yang tengah berpuasa menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Para pemberontak tidak surut. Mereka terus mengayunkan pedang ke tubuhnya, hingga pedang-pedang itu pun menusuk tubuh Utsman. Dia hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pada usianya yang mencapai 80 tahun, Utsman pun wafat. Ia wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, dan jasadnya pun dimakamkan di Baqi Madinah.